Luar biasa sekali tanaman cabai yang kita tanam ini, sangat subur luar biasa seperti ini. Batangnya sangat besar, sangat kokoh, daunnya sangat hijau lebar-lebar, bebas dari namanya penyakit yang mematikan yaitu layu di musim penghujan serta busuk daun. Khususnya pada hari ini kita akan memberikan tip bagaimana caranya agar tanaman tumbuh secara maksimal. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi tanah itu sendiri. Jadi sifat tanah di musim penghujan adalah asam. Jadi bagaimana cara kita atau tip untuk menetralkan pH atau menaikkan pH dalam kondisi cuaca ekstrim yaitu hujan setiap hari. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardan Nopik. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya sangat subur sekali dan ini tanamannya masih kecil kawan-kawan. Kita menanam cabai untuk saat ini ada 3 tempat dengan varietas yang berbeda. Yang pertama adalah yang sudah besar dan sudah berbuah, yaitu varietas Angkasa 89 dan itu sudah sering kita buatkan video. Dan di lahan ini, di tempat kita berada saat ini, yaitu dengan varietas cabai rawit kaliber, dan lahan yang satunya itu juga masih kecil, sama usianya dengan tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam saat ini, yaitu varietas Langgeng 58. Nah, khususnya pada hari ini kawan-kawan, kita akan memberikan tip atau memberikan cara agar tanaman cabai yang kita tanam ini tumbuhnya secara maksimal, batangnya besar, daunnya hijau, serta yang terpenting adalah bagaimana agar tanaman itu bebas dari namanya penyakit seperti layu, busuk daun, ataupun tanaman cabai yang sudah berbuah yang lebih dikenal dengan patek atau Anthranoxa. Nah, tentu kita sebagai petani mengharapkan sesuatu yang maksimal pertumbuhannya, mengharapkan produksi atau buah yang lebat. Oleh karena itu, langkah ini sangat efektif sekali. Jika ini diterapkan, maka pertumbuhan tanaman akan tumbuh secara maksimal walaupun di musim penghujan. Karena sistem ini sangat penting sekali kita lakukan, yaitu penetral pH. Jadi kalau pH-nya netral atau dalam arti kata pH-nya tidak asam atau pH-nya standar, maka pertumbuhan tanaman cabai akan maksimal juga. Begitu sebaliknya, kalau pH-nya drop, maka tanaman cabai akan mengalami pertumbuhan yang terhambat, daun menguning atau batang menjadi kecil, bahkan mengalami yang namanya layu dan akhirnya mati. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar paham apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai, khususnya di musim penghujan di mana cuaca yang sangat ekstrim, hujan setiap hari yang bisa menyebabkan kita gagal panen. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam kawan-kawan. Ini usianya kurang lebih baru 25 hari. Jadi 25 hari tanamannya sangat subur luar biasa. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar tanaman cabai yang kita tanam ini tumbuh secara maksimal, bebas dari penyakit khususnya layu, busuk daun, dan Anthranoxa. Nah, seperti ini kondisi tanamannya. Batangnya sangat besar sekali, daunnya sangat hijau, dan tunas-tunas yang produktif sudah sangat panjang. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber. Dan pemasangan turus atau bambu-bambunya baru sedikit seperti ini. Karena situasi setiap hari hujan, jadi kita tidak bisa menyelesaikannya. Makanya kita menuntut melakukan pemasangannya sedikit demi sedikit. Dan perlu kita sampaikan terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan pH tanah. Jadi kita membuat bedengan di sini kurang lebih lebarnya 90 cm. Karena ini merupakan lahan miring. Nah, dari ujung sini sampai ke sana itu sangat miring kawan-kawan. Jadi kita tidak membuat bedengan yang tinggi. Jadi kurang lebih tingginya hanya 30 cm.
sedangkan lebar selokan ini kurang lebih 80 cm. Nah, seperti yang kita sampaikan, kalau pH-nya netral atau pH-nya tidak drop, maka pertumbuhan tanaman cabai sangat cepat seperti ini. Dan ini kita menggunakan yang namanya kotoran ayam dan pupuk Vertipos, kawan-kawan. Jadi pada dasarnya, kalau di musim penghujan seperti video yang sudah kita sampaikan, kalau kita menggunakan kotoran ayam itu sangat berbahaya khususnya di musim penghujan kalau kita tidak tahu sistem penggunaannya. Tetapi di sini kita sudah terapkan yang semaksimal mungkin, yaitu kita tebar kapur, kotoran ayam dan Vertipos. Setelah itu kita cangkul merata, kita aduk di dalam tanah sehingga pupuk kandang itu tercampur merata di tanah, dan kita siram dengan menggunakan E4 sampai basah. Nah, setelah itu baru kita melakukan perapian bedengan dan menutup mulsa, dan setelah itu kita diamkan kurang lebih 30 hari. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi dengan cara demikian, makanya kondisi lahan menjadi subur, pH-nya tidak drop atau dalam arti kata pH-nya standar, kawan-kawan. Khususnya di musim penghujan seperti saat ini, cuaca sangat ekstrim, hujan setiap hari, secara otomatis kondisi lahan atau kondisi tanah atau bedengan itu pasti pH-nya drop. Jadi kalau pH-nya drop, secara otomatis pertumbuhan tanaman cabai yang kita tanam juga tidak maksimal dan sangat mudah diserang penyakit khususnya layu, busuk daun, bahkan mengalami namanya kematian. Oleh karena itu, kita harus antisipasi terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi pada prinsipnya adalah pencegahan itu lebih baik. Jangan sampai sudah kena baru kita melakukan pencegahan atau melakukan pengobatan. Itu akan memerlukan biaya yang lebih besar. Nah, teknik pertama, sebelum kita melakukan penanaman, kita sudah menebar namanya kapur dolomit. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita membuat bedengan itu setengah jadi, kita tebar kapur dolomit. Inilah langkah awal penyelamatan atau langkah awal untuk menetralkan pH. Jadi kalau kita sudah menebar kapur dolomit, secara otomatis kondisi lahan itu menjadi bagus, menjadi subur lagi, kawan-kawan. Atau dalam arti kata pH-nya menjadi netral. Itu langkah pertama sebelum kita melakukan penanaman. Jadi langkah yang kedua yang harus kita lakukan setelah melakukan penanaman adalah melakukan pengocoran dengan bahan-bahan tertentu. Yang mana bahan ini mampu menaikkan pH, mengurangi kondisi tanah asam, kawan-kawan. Teknik yang kedua atau cara yang kedua untuk menaikkan atau menetralkan pH, kita selalu menggunakan bahan yang ini, kawan-kawan. Nah, kita selalu menggunakan yaitu kalsium. Kita memakai biasanya Kalbopit. Ini sangat bagus sekali untuk menetralkan pH. Nah, seperti dalam video-video sebelumnya sudah sering kita sampaikan, kita rutin melakukan pengocoran dengan kalsium, dan yang satunya adalah yaitu humid acid atau asam humat. Ini kita biasa memakai Impresol dengan pH-nya kurang lebih 10,54. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi khususnya musim penghujan, kita harus rutin melakukan pengocoran dengan dua bahan ini, yaitu asam humat dan kalsium. Jadi kalau kita rutin melakukan pengocoran, maka secara otomatis pertumbuhan tanaman cabai itu akan maksimal karena pH-nya normal, kawan-kawan. Nah, dosis yang sering kita pakai adalah untuk kalsium, kita biasa memakai 3 sendok makan. Sedangkan untuk asam humat, kita memakai juga 3 sendok makan untuk takaran 10 liter air. Jadi karena ini musim hujan, maka kita buat sedikit lebih kental, kawan-kawan. Jadi dengan demikian, maka pertumbuhan tanaman cabai bisa dilihat di sini sangat subur sekali. Batangnya sangat besar, sangat kokoh. Jadi karena salah satu fungsi kalsium adalah untuk menguatkan batang juga. Jadi kalau kekurangan kalsium, biasa tanaman daunnya menjadi kuning, pertumbuhan menjadi kerdil, kawan-kawan. Jadi dengan rutin kita aplikasi asam humat dan kalsium, maka pertumbuhan tanaman cabai akan tumbuh maksimal seperti ini. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu dua teknik ini sangat efektif sekali untuk memacu pertumbuhan, menetralkan pH. Jadi dengan demikian pertumbuhan tanaman akan tetap maksimal, yaitu dengan cara menebar kapur dolomit, kemudian dengan rutin melakukan pengocoran kalsium dan asam humat. Jadi jika dua teknik ini dilakukan secara rutin, maka kita bisa mengantisipasi namanya tanaman pertumbuhan kerdil, antisipasi serangan jamur khususnya layu, busuk daun.
Jadi semuanya berkaitan kawan-kawan. Jadi pH netral, maka tanaman akan aman dari serangan jamur. Dan sebaliknya, kalau pH-nya drop atau dalam arti kata kondisi tanah asam, maka yang terjadi tanaman sangat mudah diserang penyakit, khususnya layu, busuk daun, ataupun tanaman cabai yang sudah berbuah maksud kami. Itu sangat mudah diserang namanya penyakit patek atau yang lebih dikenal dengan nama antraknosa. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara perawatan tanaman cabai, khususnya tanaman cabai agar tumbuh maksimal dengan cara melakukan penetralan pH dengan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi. Dan semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.